Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tsumma yaquluna hadza min indillahi. Jadi mereka menulis atas dasar amaniyuhum tadi itu, angan-angan mereka, dan mereka terus mengatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyastaru bihi samanan qalila, untuk mereka mendapatkan imbalan-imbalan duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah, juga segenap mustami dimanapun saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini cerita di zaman Bani Israel. Ini marak-maraknya Israel, Pak, yang melakukan penyerangan ke Palestina. Israel, Bani Israel, berarti ini adalah kaum yang diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kaum Nabi Musa alaihissalam, dan berlanjut terus Bani Israel itu sampai dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Nama Bani Israel sendiri itu sebenarnya Bani itu keturunan. Jadi kalau ada Bani, ada reuni keluarga Bani Ahmad misalkan, yaitu berarti seanak keturunannya Pak Ahmad. Nah, ini Bani Israel. Lalu Israel itu siapa? Israel, Isra itu kekasih, il itu bahasa Ibrani Allah. Jadi Israel itu sebenarnya gelar atau julukan yang diberikan kehormatan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan gelar Israel, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar diantaranya Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Yakub alaihissalam ini memperoleh gelar Israel, kekasih Allah juga, kekasih Allah dari bahasa Ibrani ya, Israel. Jadi Israel sekarang ini mereka merujuk ke Israel itu, kaum Yahudi ya. Kemudian Israel ini ya, Nabi Yakub ini punya anak, Nabi Yusuf, Benyamin, diantaranya itu ada yang bernama salah satunya Yahuda. Nah, Yahuda inilah nanti menurunkan kaum ini, kaum yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, yang kemudian disebut Bani Israel dalam Al-Quran itu. Nah, ini Bani Israel, Yahudi, Israel ini sebenarnya sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda. Ini Israel. Jadi kalau kita mengutuk Israel, senyampang Israel yang kita maksud itu adalah Zionis, Yahudi Zionis yang sekarang menyerang, menguasai atau menekan, menyengsarakan atau menzolimi Palestina. Itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Israel yang kita maksud itu adalah nama Nabi Yakub, karena Israel Nabi Yakub ini adalah kekasih Allah. Di media sosial kemudian ada dikotomi, jangan sebut Israel kan gitu.
Ya tidak apa-apa sebut Israel karena memang mereka menamakan diri negaranya ada Israel, asalkan maksud kita bukan Israel Nabi Yakub itu. Ini Israel, Bani Israel. Dan sebagaimana kaum Nasoro pada hari ini, kaum Yahudi pada hari ini, Bani Israel pada hari ini, Israel pada hari ini sudah sedemikian melenceng dari ajaran tauhid. Ini perlu kita dasari dulu agar kita paham ya. Sebagaimana Yahudi, sebagaimana Nasrani yang kemudian para sekian ratus tahun sepeninggal kenabian Nabi Isa alaihi salam, kemudian para uskup-uskup ini menulislah kitab yang kemudian sekarang dinamakan kitab Injil, sehingga di dalamnya ini terdapat sangat banyak subuhat-subuhat, banyak sekali hal-hal baru yang sebenarnya tidak berasal dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Bani Israel juga demikian. Setelah berlalu lama mereka menulis kitab, namanya kitab Talmud. Kitab Talmud ini yaitu terdapat subuhat, mungkin ada memang yang beberapa bagian yang asli masih isinya, tapi sangat banyak bagian yang sudah tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu dinyatakan awala ya'lamuna annahu ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Terus kemudian mereka menulis kitab, Allah Maha tahu apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang sesungguhnya diada-adakan, ada apa sesungguhnya yang terjadi sesungguhnya. Terus mereka menulis kitab, wa min hukumiyyu la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunun. Padahal mereka Yahudi Nasrani itu tidak paham dengan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, melainkan mereka mengada-ngada, membuat-buat, menyatakan, menulis berdasarkan angan-angan mereka, imajinasi mereka itu. Karena sudah berlalu nabian mereka itu dari Nabi Musa ke Bani Israel yang kemudian, Yahudi yang kemudian, dengan Nabi Isa, dengan Nasrani yang kemudian, ini jauh berlalu, sehingga yang mereka tulis dalam kitab-kitab yang sekarang ini adalah amaniyuhum, jadi dari angan-angan mereka saja, dan mereka menulis kitab dari tangan-tangan mereka, bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillahi. Jadi mereka menulis atas dasar amaniyuhum tadi itu, angan-angan mereka, dan mereka terus mengatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Liyastaru bihi samanan qalila, untuk mereka mendapatkan imbalan-imbalan duniawi, dianggap sebagai orang yang alim, dianggap sebagai pemuka Yahudi atau pemuka Nasrani. Dan itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian turunan dari apa yang mereka tulis itu terus kemudian diamalkan dan menjadi karakteristik umat-umat Nasrani maupun Yahudi yang hari ini, yang sudah hasil dari rekayasa manusia itu. Diantaranya kalau Nasrani itu diantaranya isi kitabnya adalah orang-orang yang di luar Nasrani ini adalah domba-domba yang tersesat. Maka salah satu akidah orang Nasrani itu adalah apabila bisa mengkristenkan orang di luar Kristen, itu prestasi agama yang luar biasa. Maka salah satu upaya sosial orang Kristen itu adalah kristenisasi. Ke desa-desa yang minus, ke kampung-kampung yang susah air, mereka kasih supermi, kasih bantuan-bantuan. Tujuannya apa? Mereka supaya mereka masuk Kristen. Dan itu memang akidah mereka, bentukan dari isi kitab mereka yang sudah diubah itu, bagaimana memasukkan orang-orang non-Kristen, terutama umat Islam, kepada Kristen. Ya ini ya, jadi kronologisnya seperti itu, sehingga terjadi kristenisasi, karena memang seperti itu salah satu akidah mereka. Monggo Pak Bandi.
Salah satu akidah mereka adalah bagaimana mengkristenkan orang Kristen, orang non Kristen. Kalau di kita kan enggak, la ikraha fiddin, tidak ada yang tidak ada paksaan di dalam memasuki agama Islam. Dakwah kita itu tidak agar orang non muslim masuk muslim, tidak, tapi memberikan pencerahan gitu ya, memberikan hal-hal yang sesungguhnya seperti ini. Adapun yang bersangkutan mau masuk Islam atau tidak ada paksaan, tidak ada upaya sama sekali untuk menarik orang non muslim menjadi muslim. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam Kristen, yaitu tadi konsepnya domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat itu harus dihalau, harus dimasukkan ke kandang lagi supaya tidak tersesat. Jadi non Kristen harus masuk Kristen supaya mereka dapat prestasi spiritual di hadapan Tuhannya. Itu orang Kristen, makanya seperti itu. Nah, Yahudi yang hari ini itu kitab Talmudnya itu, kalau sekarang sudah beredar Pak, beberapa kejanggalan kitab Talmud itu salah satu isi sehingga orang Yahudi seperti itu. Ya, diantaranya saya tidak hafal butir-butir ayatnya, tapi itu masih ada dokumen-dokumen itu bahwa diantaranya mereka itu adalah umat yang paling tinggi di muka bumi ini, umat yang paling istimewa. Dan memang di dalam Al-Quran dinyatakan ini diantara subuhat yang kemudian mereka kembangkan, mereka selewengkan. Itu ya Bani Israel, tadi salat subuh kita sampaikan, kita baca itu, ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yang tadi itu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, wahai Bani Israel, bersyukurlah kalian atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan kalian terikat janji kepadaku, dan aku, kata Allah, aku pun akan menepati janjiku kepada kalian. Di ayat berikutnya tadi, kalau terus diteruskan itu, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang-orang Bani Israel, kalian bersyukurlah kepada Allah ya, atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, dan kalian aku tinggikan dari segenap alam semesta ini. Itu diantaranya, dan itu dikembangkan oleh rohib-rohib yang kemudian menulis dengan tangan dan diakui sebagai apa? Dikatakan dari Allah tadi itu berdasarkan inspirasi ayat itu, kemudian dibikinlah bahwa Yahudi itu orang yang paling hebat, dari keturunan yang paling sempurna, otaknya paling cerdas. Orang-orang di luar Yahudi itu adalah tidak upahnya sebagai bangsa kera. Itu boleh ditindas, boleh dibunuh. Oh, ini nyata Pak di dalam kitab Talmud yang sekarang. Boleh bermuamalah riba, boleh menipu orang-orang di luar Yahudi. Itu. Dan macam-macam, sehingga menimbulkan karakteristik sifat-sifat orang Yahudi seperti hari ini. Menjajah di mana-mana itu sah menurut kitab baru mereka. Padahal dari kitab awalnya tidak. Dan kemudian ditandaskan oleh Allah SWT bahwa Yahudi Nasrani, ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dari sebab mereka sudah mengubah kitab-kitab mereka, Yahudi maupun Nasrani, dan mereka menyelewengkan itu, kemudian menjadi karakter kehidupan mereka terhadap orang Muslim maupun orang yang di luar mereka. Kemudian Allah memberikan bocoran kepada kita, kepada kita di dalam Al-Quran, tidak akan rela Yahudi dan Nasrani itu kepada kita umat Islam, nggak akan rela sampai umat Islam ini benar-benar mengikuti milah mereka. Kalaupun tidak bisa masuk secara formal agama Kristen atau agama Yahudi, paling tidak budayanya, milahnya itu adalah kebiasaan hidup, budaya itu harus mengikuti mereka. Maka sekarang kita tidak sadar Pak, riba itu sudah seperti hal yang biasa. Jangan ngomong orang awam, tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh agama pun seolah-olah dengan enteng, ayo buka usaha. Sekarang BRI misalkan membuka
kur dengan bunga ringan. Nggak terasa bahwa yang disampaikan ini adalah sedang mendakwahkan riba. Nggak terasa kita. Para PNS misalkan, maaf ya ASN, atau orang-orang yang punya pekerjaan tetap, yang punya SK, punya apa, dengan mudahnya menyekolahkan SK itu ke lembaga-lembaga ribawi. Ya inilah milah mereka. Dan ini memang, dan Yahudi itu jangan salah Pak, Yahudi itu ketat dengan riba itu sebenarnya. Mereka tidak bermuamalah antar Yahudi dengan riba. Riba itu mereka bolehkan dan mereka sengaja suburkan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Itu isi kitab Talmud. Boleh menerapkan riba kepada luar Yahudi, kepada orang-orang di luar Yahudi. Artinya apa? Riba bagi mereka itu sebenarnya terlarang dan tidak mereka amalkan bagi Yahudi yang benar nih. Yahudi yang benar, yang benar-benar memegang kitabnya sekarang. Di antaranya yang sekarang pakai topi-topi itu, jenggot pakai topi-topi, itu rahib-rahib itu yang tidak ikut sebagai Zionis. Maka beda Pak, Zionis Israel, Yahudi yang sekarang, dan Bani Israel itu berbeda, makanya tidak bisa dikebiah-biah. Nah, rohib-rohib yang alim-alim itu, yang sekarang jadi kiai-kiainya Yahudi itu, yang masih memegang kitab Talmud yang sekarang, yang taat, itu mereka tidak mau bermuamalah riba di antara mereka, tapi mereka boleh atau mau bermuamalah riba dengan non-Yahudi. Ini Pak ya, jadi ini sekilas tentang Yahudi, karena kita sekarang ceritanya pada cerita Bani Israel.